Pembelajaran selanjutnya itu hubungan antar sudut. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada sebuah garis ya, bukan gambar, sebuah garis. Di sini ada garis sejajar, ini namanya garis K, ini garis L. Dia sejajar ya. Kemudian dipotong dengan garis M ya. Di sini ada pemisah, ini M itu bagian atas, L itu bagian bawah gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu di sini sahadap. Sahadap saya gunakan warna hijau supaya memudahkan kalian ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk yang sahadap. Namanya juga sahadap, berarti dia hadapnya sama gitu ya. Contohnya di sini kita tulis misalkan di sini A1, ini saya kasih lambang A, dan di sini adalah B, berarti ini adalah wilayah A, ini adalah wilayah B gitu ya. A1 atau sudut A1 nih ya, saya kasih warna hijau. Sudut A1 dia sehadap dengan B1, sudut B1. Selanjutnya kalau sudut A4 yang ini dia sehadap dengan sudut B4, sudut B4, betul sekali. Kemudian di sini sudut A2 dia sehadap dengan sudut, jika ini A2 dia sehadap dengan B2 karena sama-sama menghadapnya ke sana. Sudut B2. Selanjutnya di sini sudut A3 itu sehadap dengan sudut, ya benar sekali, B3. Nah, ini untuk yang sehadap, yaitu sama-sama menghadap yang sama atau letaknya menghadap ke arah yang sama. Selanjutnya kita mulai dengan sepihak. Sepihak saya gunakan spidol berwarna biru supaya memudahkan kalian. Ya, saya tulis di sini yaitu sepihak. Nah, namanya juga sepihak ya, berarti tidak sama menghadapnya ya, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, gitu ya. Nah, apa aja sih yang sepihak? Kita tulis di sini ya, misalnya sudut A1. Kita lihat nih, sudut A1 saya kasih warna ini ya, biru. Nah, berarti A1 itu dia sepihak dengan, lihat dia sebelah sana. Yang satu menghadap ke sana, berarti lawannya menghadap ke sana. Ya. Yang satu menghadap ke sana. Ya, berarti lawannya menghadap ke sana. Berarti jawabannya adalah sudut B2. Berarti ini ya. Nah, gitu. Terus apa lagi sih? Misalkan sudut di situ adalah sudut A4. Nah, kalau sini sudut A4 nih, berarti dia lawannya adalah sudut B3. Nah, sama ya. Selanjutnya kita lanjutkan sendiri. Berarti kalau di sini ada sudut A2, berarti kalau di sini A2 nih, yang ini A2, berarti dia jawabannya adalah sudut B1. Terakhir yaitu sudut A3, berarti dia sepihak dengan sudut B4. Ya. Ini untuk memudahkan ya, jadi nggak bingung ini dengan ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita mulai lagi untuk sepihak. Selanjutnya kita mulai lagi dengan sudut luar berseberangan. Luar berseberangan saya gunakan warna ini coklat untuk memudahkan kalian dalam memahami gambar berikut ini. Ini adalah luar berseberangan. Jadi dia berseberangan ya. Ini ada garis. Nah, ini garisnya. Jadi istilahnya nyebrang gitu ya. Dia nyebrang. Ini juga ada garisnya. Saya pertebal lagi. Oke, apa aja sih yang luar berseberangan? Nah, kita mulai lagi. Mau sudut apa? Misalkan di sini sudut A4. Sudut A4. Berarti dia luar berseberangan dengan ini ya, sudut A4. Ini kan di luar ya. Luar berseberangan ini di luar. Kalau di bagian di sini namanya bagian dalam. Ya. Di tengah-tengah garis ini bagian dalam. Kalau ini namanya luar gitu. Ya, nah, bagian luar. Nah, sudut A4 dia berseberangan dengan A4. Luar ya, berarti dengan B, sudut B2. Nah, berarti ini ya. Ini ada 3. Gitu. Kenapa? Karena sama-sama di luar nih. Ini di luar sebelah sana, ini juga luar sebelah sana, gitu ya. Nah, kalau luar berseberangan ini besarnya sama. Jadi kalau sudut A4 di sini 90 derajat, maka
sudut B2 juga 90 derajat. Kalau di sini 80, maka di sini juga sama 80. Kalau di sini 120, maka di sini juga sama besarnya 120 derajat gitu. Ada lagi nggak Miss? Ada. Namanya di luar ya. Berarti ini kita lihat ini. Sudut A1. Ini kan bagian luar ya, bagian di luar. Kalau bagian ini dalam. Ini dalam, ini luar, ini luar, ini luar. Kita mulai ya. Sudut A1 itu berarti dia luar berseberangan dengan, betul sekali jawabannya, sudut B3. Ini ya. Ini saya bingung nih, gimana nih? Gini kali ya. Saya kasih pembeda ya, ini dengan ini. Tuh, ya. Jadi kalau ini dengan yang ini ada gambarnya ya. Nah, ini untuk luar berseberangan. Selanjutnya kita mulai lagi dengan sudut dalam berseberangan. Untuk sudut dalam berseberangan saya gunakan spidol berwarna pink untuk memudahkan kalian juga ya. Oke. Dalam berseberangan kan kita lihat kalau tadi bagian coklat ini adalah bagian luar, sekarang ada bagian dalamnya. Berseberangan berarti ya dia nyebrang gitu ya. Ini bagian dalam nih. 2, 1, 3, 4 ini bagian dalam. Nah, sekarang kita mulai misalkan di sini A2. Sudut A2 ya ini dia pasti berseberangan dengan sudut ini ya. Apa ini? B4. Ini B4. Kan gitu. Selanjutnya, sudut apa lagi di situ Miss Rifa? Ini saya kasih tanda ya biar agak pembeda. Nah, ini. Selanjutnya, sudut apa lagi yang di dalam? Nah, ini dia. Sudut L. Ini saya gini aja ya. Ini sudut B. B1. Sudut B1 berarti dia sedalam berseberangan dengan ini kan. Nah, ini saya pembedain ya. Berarti sudut bukan B tapi sudut A3. Gitu ya. Nah, inilah hubungan antar sudut yang perlu kalian ketahui. Untuk sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kalau misalnya sudut A1-nya 90, maka B1-nya 90. Sama juga dengan luar berseberangan, sama juga dengan dalam berseberangan. Nah, kalau sepihak ketika dijumlah sudut A1 ditambah dengan sudut B2, maka hasilnya adalah 180. Ketika dijumlah ya, ketika sudut A4 ditambah sudut B3 dijumlah hasilnya adalah 180. Nah, kalau ini saya kasih warna yang berbeda lagi supaya kalian paham. Sudut yang besarnya sama apa aja? Sudut yang besarnya sama adalah sehadap, luar berseberangan, dan dalam berseberangan. Ini besarnya sama, kecuali yang sepihak. Kalau yang sepihak ketika dijumlah hasilnya adalah 180. Ya, inilah materi hubungan antar dan sudut. Jelasnya lagi, jika kalian kurang paham silahkan kalian lihat di buku paket kalian. Ini di halaman 238 ya. Buku paketnya adalah ini, Matematika karangan dari Marsudi Raharjo. Ya, di halaman 238. Nah, ini juga di sini penjelasannya sangat lengkap. Gitu ya. Silahkan kalian baca juga ya.